Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan mawaddatan li Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan mengenai kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi. Al-Hadithut Tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Sakhr. Makanya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dijelaskan Abdurrahman bin Sakhr. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menyebutnya dimanapun Nabi berada, kemanapun Nabi pergi, disitulah ada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah juga salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Total secara keseluruhan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yaitu 5.374 hadis. Lebih banyak dibandingkan Abdullah ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik dan Ibunda Aisyah. Karena mengapa? Karena keseharian dari Abu Hurairah adalah tugasnya meneliti keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nggak banyak? Keseharian dari Abu Hurairah mengikuti Nabi, kemanapun Nabi pergi selalu ada Abu Hurairah. Dan mengapa Abu Hurairah dijuluki Abu Hurairah? Nama aslinya tadi Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah itu maknanya adalah bapaknya kucing. Dan sebutan ini itu langsung dijuluki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah yang masyhur, yang dimana ketika itu Abu Hurairah sedang bersama kucing kecil. Yang kucing kecil itu dimasukkan olehnya ke dalam lubang baju yang mungkin agak longgar, agak besar. Ada kucing kecil dimasuki oleh Abu Hurairah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, kepada Abdurrahman bin Sakhr, "Ma hadhihi?" Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjawab, "Hirratan, ya Rasulullah. Ini adalah kucing kecil, wahai Rasulullah." Kemudian spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Aba Hurairah." Dan sejak saat itu Abdurrahman bin Sakhr selalu ingin dipanggil Abu Hurairah. Karena kenapa? Karena itu adalah julukan yang sangat mulia yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita kalau misalkan bertemu dengan Nabi, wallahu alam Nabi mendatangi mimpi kita dan kemudian Nabi memanggil kita dengan panggilan istimewanya beliau, mungkin kita juga bisa mengganti nama asli kita menjadi nama panggilan yang langsung diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sangat mulia. Oleh karenanya Abu Hurairah selalu membanggakan julukan atau panggilan yang langsung diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul,
Aku telah mendengar, kata Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Segala sesuatu yang telah aku larang untukmu, wahai umatku, umat muslim terutama, baik yang haram maupun yang makruh. Pokoknya yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu larangan untuk umat muslim, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku telah perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah mastata'tum, sebisa kalian. Nggak usah banyak tanya. Etikanya, kita sebagai umat muslim, ketika langsung diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka tugas kita sebagai umat muslim adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan dan kita taat juga terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Nggak usah banyak tanya. Nanti akan saya ceritakan sedikit tentang Bani Israel yang selalu bertentangan dengan nabinya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena yang menjadi penyebab binasanya orang-orang sebelum kita itu adalah kathratu masailihim. Karena mereka banyak tanya. Ketika diperintahkan oleh Allah, kemudian nabinya juga memerintahkan, khususnya ketika itu ceritanya Bani Israel, nabinya Nabi Musa memerintahkan kepada umatnya, kepada kaumnya, dan itu banyak tanya. Kathratu masailihim. Maka mereka ketika itu binasa. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan mereka selalu bertentangan, tidak sepakat, tidak taat kepada nabi-nabi mereka. Ada satu cerita bahwa, dan ini dituliskan di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 tentang umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi betina. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian, wahai Bani Israel, untuk menyembelih sapi betina. Qalu atattakhidhuna huzwa. Kemudian Bani Israel itu berkata, wahai Musa, apakah kamu ingin menjelek-jelekan kita? Dia masih meragukan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu tuh benar-benar perintah dari Allah. Seperti itu. Kemudian kata Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadikanku sebagai orang-orang yang jahil, sebagai orang-orang yang bodoh. Pertama, Allah sudah memerintahkan kepada Bani Israel tadi untuk menyembelih sapi betina. Simple. Kalau misalkan Bani Israel taat kepada Allah dan taat kepada nabinya ketika itu, maka simple. Sapi betina sembelih, selesai. Tetapi dia masih bertanya, sapi betina yang seperti apa? Kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Kemudian kata Bani Israel, wahai Musa, qalu du'u lana rabbak. Tolong tanyakan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, sapi betina yang seperti apa? Kemudian Nabi Musa mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Di antara keduanya. Jadi pertengahan, tidak muda dan tidak tua. Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada kalian. Belum sampai situ. Bani Israel masih bertanya, sapi betina yang seperti apa? Yang warnanya apa? Pertanyaan yang kedua,
yang warnanya seperti apa ditanyakan. Sampai sedetail itu ditanyakan. Kemudian di firman Allah selanjutnya di surah Al-Baqarah ayat 69, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Katakanlah wahai Nabi Musa kepada Rabbmu, sapi betina yang warnanya apa? Kemudian Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra ufaqi'un launuha tasurrun nadhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi betina yang warnanya kuning ketuaan. Kuning ketuaan. Yang dengan warna tersebut, orang-orang yang melihat sapi itu merasakan kebahagiaan. Belum sampai situ. Masih bertanya Bani Israel kepada Nabi Musa. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina. Wahai Nabi Musa, tolong tanyakan lagi. Tolong pastikan kepada Rabbmu, aku ini masih samar-samar belum paham sapi betina yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhanmu itu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha. Diperjelas lagi sama Nabi Musa bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan, memerintahkan kepada Bani Israel ketika itu, sapi betina yang tidak pernah membajak tanah, yang tidak pernah mengairi sawah, yang tidak belang dan tidak cacat. Musallamatul la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Setelah itu baru Bani Israel bilang, ini baru jelas apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Jadi kami paham apa yang diperintahkan. Kami akan menyembelih. Kemudian lantas di dalam Al-Quran pun disebutkan hampir saja satu dari perintah Allah itu tidak mereka laksanakan. Karena sedetail itu. Jadi rumusnya adalah semakin banyak tanyanya kalian tentang hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, kemudian yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya akan semakin berat. Contohnya seperti Bani Israel yang selalu bertanya kepada Nabi Musa tentang perintah Allah. Tadi awalnya adalah untuk menyembelih sapi betina saja. Tetapi karena banyak tanya, sapi betina yang seperti apa, maka Allah jawab. Sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Sampai akhir disebutkan secara spesifik dan terperinci. Maka itulah yang harus dilakukan oleh Bani Israel. Satu yang tidak dikerjakan, maka dosa. Karena perintah langsung dari Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan dan kita mentaati. Dan tugas kita juga apabila ada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang tidak kita pahami, jangan serta-merta kita mengartikannya secara langsung. Kita lihat pandangan para ulama, pendapat para pakar hadisnya seperti apa tentang penafsiran dan pentakwilan hadis tersebut.